Yo, halo teman-teman, berjumpa lagi di Masul Official Channel. Oke bre, seperti biasa pada kesempatan kali ini kita akan kembali lagi mereaction. Ya, kita akan kembali lagi mereaction animasi Indonesia lagi ya bre ya. Dan pada kesempatan kali ini bre, kita akan kembali untuk melanjutkan mereaction Bima series, yaitu perjalanan baru part 10-nya. Oke, kemarin ada yang komen, bang tolong bahas-bahas teori tentang intinya Bima series ya. Oke bre, gue akan bahas nanti, tapi asalkan banyak yang komentar. Untuk sementara ini memang sedikit banget yang komentar ya, bahkan terkadang waktu reaction animasi dari Bima series kadang yang komentar itu nggak sampai 10, kadang cuma 5 gitu. Jadi kalau kita melakukan pembahasan, kalau yang komentar dikit itu ya nggak bisa bre, teorinya kayaknya nggak ada, lebih banyak ke salam-salam daripada ke teorinya ya. Jadi kalau insya Allah nanti kedepannya udah mulai banyak yang berteori, kalau mulai udah banyak ya baru kita akan bahas tentunya ya bre ya. Oke, nggak perlu lama-lama lagi, langsung aja kita ke channel Bima series. Let's go. Di dunia YouTuber yang penuh misteri, menuntut kekuatan dan keberanian sejati. Dari nol dia berjuang meniti jalan, tak kenal lelah demi menggapai kejayaan. Doa dan ikhtiar menjadi senjatanya. Nah bre, sekarang kita udah berada di channel Bima series. Seperti biasa sebelum nonton jangan lupa di like dan subscribe channel Bima seriesnya, dan juga Masul Official ya bre ya. Semoga channel ini di tahun ini bisa tembus 100.000 subscriber pertama kalinya, amin. Dan langsung aja bre, kita play Yeah, let's go. Bima series. Wah, misi lagi. Pedro, Kenapa aku Jenderal selalu 9 disibukkan naga dengan peringkat misi 9 di antara 9 jenderal merepotkan sekali. Misi kali ini sangatlah penting. Coffin, Ini jenderal misi yang peringkat diberikan dan telah 1 diputuskan bre. oleh 9 pemimpin. Cih, Dia sialan. peringkat 1 Para Coffin. tua bangka itu pasti akan menyuruh kita untuk melakukan misi yang sulit. Misi apa yang mereka berikan pada kita? Misi yang harus kalian lakukan adalah mengakhiri era sang legenda. Maksudmu, kau menyuruh kami untuk menghabisi The King? Ya, Sialan. Kau sudah gila ya? Menyuruh kami untuk menghabisi monster itu. Dan ada gila-gilanya kau menyuruh aku untuk menghabisi orang yang kukagumi. ingat posisimu Pedro. Kau adalah salah satu jenderal dari 9 naga. Oke. Kau harus mengerjakan perintah yang telah diberikan atasan padamu, meskipun itu harus membunuh The King sekalipun. The King. Melawan The King itu Alex. adalah tindakan yang bodoh, Peringkat Coffin. 2 Alex Kau bre. menyuruh kami, seolah-olah menyuruh kami menghabisi orang biasa. Kenapa tidak kau saja yang turun untuk melawannya? Jangan semena-mena memerintah kami. Nah, benar itu. Ngalahin The King. Kenapa harus kita yang harus mempertaruhkan nyawa? Ini perintah. Kalian gak ada hak untuk protes. Oke. Jika kalian merasa lebih baik Peringkat dariku, 1 ya Coffin. maka rebutlah posisiku. Aduh. Nah, perkalian internal bisa-bisa ini bre. Saling bertatapan mereka. Menarik. Apakah ini saatnya kau gantikan Coffin? Orangnya putih ya bre ya. Coba saja jika itu maumu, Alex. Hitam. Putih dan hitam bre. Sama-sama ngerinya, sudah retak tuh bangunan tuh. Hei. Aku tahu kalian berdua itu nggak akrab selama ini. Tapi, bisakah kalian berdua tenang? Dan jangan mengeluarkan tekanan aura seperti itu, sialan. Gedung ini nanti bisa roboh. Kalau kalian mau bertarung, mending di luar saja. Gua nggak mau mati tertimpa bangunan ini, sialan. Misi ini sudah diputuskan, Alex. Kau harus melakukannya. Atau kau ingin membuat para pemimpin murka? Cih, sialan. Berikan aku alasan yang jelas untuk melakukan misi ini. Jika alasan itu konyol, aku tidak akan melakukannya. The King sudah lama menjadi ancaman bagi 9 naga. Selama ini, dialah yang menjadi penghambat pergerakan 9 naga untuk bertindak lebih jauh. Oke. Agar organisasi ini berjalan dengan leluasa, Ini jangan-jangan kita Alex harus nanti mengakhiri membelot era dari dominasi The King. 9 Itulah naga bre, bisa-bisa. alasan para pemimpin Alex dan memberikan Pedro ini misi kalau ini. lihat dari gelagatnya. Kenapa orang itu tidak memberitahuku tentang misi ini? Hei. Anggap saja kami menerima misi ini. Tapi, untuk menghadapi orang sekelas Death King, itu sangat mustahil. Jangankan menghabisinya, mungkin menyentuhnya saja kita nggak akan bisa kalau dia dalam keadaan serius melawan kita. Oke. Kau terlalu pesimis, Pedro.
Kalau yang kalian hadapi itu The King yang dulu, memang kalian gak akan sanggup untuk menghabisinya. Oke. Lain cerita dengan yang sekarang. Sang legenda itu sudah tidak berada di masa prime-nya lagi. Oh, udah tua Dia gitu tidaklah ya. sekuat di masa lalu. Walau orang itu tidak di masa prime-nya, tetap saja mustahil untuk menghabisinya. Bukan hanya kalian yang akan menghadapinya. Di misi penting ini, aku akan menambah satu orang lagi dalam misi ini. Wow. Siapa lagi? Bawa pisau dapur tuh. Mana berkarat-karat lagi tuh pisau. Siapa ini, Bre? Karakter baru lagi, serem banget kayak Kabuto gitu mulutnya. Elliot. Wih, Jenderal 9 Naga peringkat 8, Bre. Di atasnya Pedro. Elliot akan ikut dengan kalian. Siapa yang harus kupenggal kepalanya kali ini? Cih, sialan. Kenapa dengan orang gila ini aku harus bekerja sama? Yang benar saja, Kevin. Kau menempatkan Elliot dalam misi ini. Dia itu tipe orang yang susah untuk dikontrol. Hah, jika kalian keberatan, aku bisa melakukan tugas itu sendiri. Katakan sombong. saja, Kopin. Siapa nama orang yang harus kuhabisi? Kalian bertiga harus bekerja sama. Ini misi untuk mengakhiri era sang legenda, yaitu The King. The King. Bagaimanapun caranya, misi ini tidak boleh gagal. Semua informasi dan pergerakannya sudah tercatat dalam kertas ini. Saat ini, The King berada di Solvaria. Cari dan habisi dia. Oke. Ternyata kau memberikan hidangan yang lezat kali ini. Oke. Dari dulu, aku sangat ingin melawan orang itu. Ah, sialan. Merepotkan sekali. Kenapa harus aku yang menghadapi orang kuat itu? Ah, ini sungguh ironis sekali. Aku dipaksa melawan orang yang kukagumi. Kok Kagumi. Oke, jadi Pedro kagum sama The King ya. Wah, aku tidak menyangka Bima, kau itu kuat sekali. Bisa mengalahkan dua petualang rank A itu sendirian. Ya, sebenarnya cukup merepotkan juga. Kenapa kamu menyebut orang itu petualang rank E, Rama? Aku sangat penasaran dengan negeri ini. Lu nggak tahu ya, Bim? Sebutan petualang dan rank itu apa? Ya, gue taunya yang ada di game dan di film-film hal yang Ya, seperti itu. isekai. Nah, sama Bim, seperti itu. Hah? Berarti mereka itu beneran petualang seperti apa yang gue pikirkan. Bener. Iya anjir, gue juga shock pas tahu hal itu. Lu nggak lihat tadi yang lu lawan itu salah satunya menggunakan sihir. Seperti itu ya. Jadi di negeri ini ada sistem seperti itu. Unik sekali. Unik sekali. Kalian ini pasti para penyintas ya? Hah? Apa itu penyintas? Penyintas adalah sebutan untuk orang-orang yang berasal dari luar benua ini. Kami menyebutnya penyintas Oh gitu. karena sangat langka sekali ada orang dari luar benua yang bisa masuk ke negeri ini. Oh, kenapa begitu? Apakah ada alasannya? Ya, tentu saja ada. Benua ini dijaga oleh 7 Guardian Beast. Jadi, gak sembarang orang yang bisa keluar masuk dari benua ini. Oh, Itulah kenapa sangat jarang sekali orang dari luar masuk ke negeri ini. Apakah Kraken itu salah satu dari 7 Guardian Beast? Ya, oh Kraken gitu. juga termasuk dari 7 Guardian Beast yang menjaga perbatasan benua ini. Tunggu. Jangan bilang kalian bertemu dengan Kraken saat menuju ke sini. Iya begitulah. Iya gitu lah. Kapal kami nyaris saja ditenggelamkan oleh monster itu. Tapi nggak masuk akal sekali. Nggak ada yang pernah selamat jika bertemu dengan 7 Guardian Beast itu. Oke. Bahkan legenda menyebutkan belum ada yang pernah bisa mengalahkan 7 Guardian Beast karena ukuran mereka yang sangat besar dan sangat kuat. Bener. Yang kami temukan waktu itu tentakelnya saja sebesar tiang kapal kami. Iya, bahkan monster itu merusak tiang kapal. Tapi untungnya Bima bertindak cepat. Jadinya kami bisa selamat sampai sini. Wah, Oke. berarti yang kalian temukan itu bukan Guardian Beast. Jika besarnya seperti yang kalian bilang. Lah, Karena Guardian Beast itu jauh lebih besar setauku. waduh. Apa? Jauh Bahkan lebih besar jauh lagi. lebih besar dari monster yang kita temui itu. Ya, menurut cerita legenda, makhluk itu sangatlah besar. Ia sebesar gunung. Waduh. Iya, yang benar aja. Jika makhluk itu sangat besar, berarti sangat sulit untuk mengalahkannya. Apalagi makhluk itu ada 7. Pantas saja, negeri ini terisolasi. Ternyata ada makhluk semengerikan itu yang menjaga perbatasan benua ini. Oke. Ya, begitulah.
Itulah kenapa mereka disebut dengan Seven Guardian Beast. Oh, Lalu penjahat. yang kami temui itu makhluk apa? Bisa dibilang itu hanyalah bawahan dari 7 Guardian Beast. Oh, gitu. Jadi, 7 Guardian Beast itu adalah alfa bagi makhluk buas. Yaps, benar sekali. Benar sekali. Tapi, bagaimana dengan para pelaut yang mengarungi lautan benua ini? Jika ada monster seperti itu, Semua itu berhubungan dengan energi. Biasanya, Guardian Beast mendeteksi energi dan setiap benda dan manusia di benua ini memiliki energi itu. Oh, gitu. Asal Terus? kalian memiliki benda atau manusia yang memiliki energi dari benua ini, maka kalian aman melintasi lautan benua ini. Oh, Tapi, gitu. jika ia tidak merasakan energi dari benua ini, maka Beast Guardian tidak akan membiarkan orang dari luar masuk ke benua ini. Bagaimana dengan Martin dan sayap merah ya? Gue takut Martin tidak sampai ke negeri ini dengan selamat, geng. tenang saja. Menurut gua, Martin dan sayap merah dengan aman mencapai negeri ini. Oke. Karena mereka memiliki senjata itu. Ya, benar. Mereka memiliki pusaka yang pastinya menyimpan energi dari negeri ini. Bener Oh, iya. banget. Apa kau tahu tentang senjata pusaka, Rama? Pusaka ya? Maaf, aku hampir tidak pernah mendengar tentang hal itu. Oh, gitu. Kenapa? Apakah kalian sedang mencari Lumayan senjata dapat itu? banyak informasi mereka, Bre. Di sini, Bre. Nggak apa-apa. Kami hanya sedang mencari teman kami yang dibawa ke sini. Oh, begitu ya. Semoga kalian bisa menemukannya. Oke. Jadi lumayan dapat banyak informasi dari Serama aja nih, Bre. Mereka akan menuju ke bar ya nih, Bre ya, bar pusat kota. Lawannya The King, Jenderal 9 dan Naga peringkat 2, 8 dan 9. Wow. Alex ternyata peringkat 2, Bre. Yang pertama Coffin. 3, 4, 5, 6, 7 belum kelihatan, Bre. Yang baru kita lihat 1, 2, 8, 9. Iya, 1, 2, 8, 9. Hasbar. Oke. Ini Bob yang kasih tahu ya. Nah, sampai juga kita akhirnya. Ini dia, Hasbar yang kalian cari. Wah, nuansanya klasik sekali, geng. Gua pengen merasakan minuman ale di bar ini. Ale. Gue juga anjir. Sepertinya ale di sini enak kali ya. Alah, kayak kuat aja kalian minum ale. Ale. Lu meremehkan gua ya? Mau taruhan nggak? Enggak ah. Mending gue minum jus aja. Haha, sama gua aja, Anto. Gue siap meladeni lu. Oke. Kau harus membuktikannya, biji. Oh, biji. Hahaha, tenang saja. Lelaki sejati tidak akan menarik perkataannya. Oke. Jangan terlalu banyak Naruto. minum. Nggak baik untuk kesehatan, geng. Bener. Tetap ingat tujuan kita ke sini, geng. Bener. Ya sudah, ayo masuk. Hasbar. Wah, musiknya musik-musik fantasi gitu, Bre. Ah, asik. Itu penjaganya, Bu, rambutnya keren banget, Bre. Merah gitu, Bre. Fantasi banget, Bre. Matanya merah, rambutnya merah, keren banget nih orang, Bre. Bukan orang sembarangan kayaknya. Sampai batuk gua. Barnya lumayan sepi ya. Ya, ini nggak begitu terkenal sih. Gua kira bakal rame. Oke. Mau minum apa kalian? Siapa ini, Bre? Kita lihat ya. Wih, kayaknya bukan orang sembarangan dia ini, Bre. Kayaknya ya menurut gua. Kayaknya bukan orang sembarangan dia ini, Bre. Waduh, udah habis ya, Bre ya. Nah, Bre, itulah tadi ya kita merasakan animasi dari Bima Series perjalanan baru part 10-nya. Ini mereka udah masuk ke Hasbar. Dan kita lihat ya tadi di scene awal kayaknya si Coffin memerintahkan untuk Alex, Pedro dan yang satu gue lupa tadi.
Yang ranking 8 gue lupa lagi namanya, pada baru nonton, sorry ya bre ya. Jadi mereka diperintahkan untuk mengalahkan The King. Emang mampu. Mereka masih punya dua orang di sisi The King loh, Ishida Uryu dan yang satunya lagi nggak tahu siapa ya. Penasaran nih bre ya, apakah mereka mampu melawan The King? Kayaknya nggak semudah itu deh ya, nggak semudah itu. Walaupun The King udah tua tapi nggak semudah itu. Dan karakter yang berambut merah ini kayaknya keren banget bre ya. Kalau dilihat dari stylenya, fisiknya, kayaknya dia bukan orang biasa bre. Kemungkinan besar kalau feeling gue dia itu orang yang kuat ya, bisa aja ya. Oke ya, oke bre, cukup sekian dulu reaction pada kesempatan kali ini. Mohon maaf jika saya punya salah kata yang membuat kalian tersinggung. Sampai ketemu lagi di video-video reaction selanjutnya jika umur panjang. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap keren, dadah.